Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya, sehingga atas izin Allah jualah langkah kita dimudahkan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tentu tidak semua orang bisa mudah dalam menentukan satu pilihan. Ketika ada panggilan Allah, di saat yang sama ada panggilan insaniyah, misalnya ada panggilan-panggilan lain selain itu. Tidak semua orang untuk kemudian mampu memilih panggilan Allah lebih didahulukan dibandingkan dengan pilihan. Atau tidak setiap waktu kita mampu menentukan pilihan itu. Maka kalaupun malam ini kita berhasil menentukan pilihan lebih memenuhi panggilan Allah, maka itu menjadi satu bentuk nikmat, satu bersyukur. Sebagaimana ketaatan kita dan ketundukan kita pada aspek yang lainnya pun pada hakikatnya adalah tidak lain dari bagian nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita memiliki keteguhan hati untuk mengambil pilihan itu. Kalau kita buka di dalam surah Al-Kahfi yang sering menjadi bacaan kita, khususnya di hari Jumat bagi sebahagian yang mengamalkannya, karena memang hadis tentang kahfi ini kan sering diperdebatkan, apakah dia memang ada kesunahan untuk dibaca di hari Jumat, ya, ataukah tidak. Karena ada beberapa hadis yang debatable kesahihannya, diperselisihkan, meskipun Syekh Al-Albani misalnya menguatkan atau setidaknya menghasankan. Kalau kita buka di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-14 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbana 'ala qulubihim idqana faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh la nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ini kan satu pilihan sikap yang tegas, yang berani dari pemuda Ashabul Kahfi yang kita sudah tahu story-nya, yang mereka hidup di tengah masyarakat yang mempersekutukan Allah, di tengah ancaman penguasa yang juga demikian memaksa mereka untuk menyembah kepada selain Allah. Mereka malah mengatakan, izqamu, ketika mereka tegak berdiri, mereka mengatakan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan, gak mungkin dong kami ini menyembah selain dia. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami melakukan itu kok bodoh amat ya. Seolah-olah Ashabul Kahfi ketika bicara di depan sang penguasa, apa yang kalian lakukan, karena syatata itu kan maknanya sesuatu yang lebih, masdar dari apa? Lebih dari sesuatu, ya. Jadi seolah-olah begini, apa yang kalian lakukan itu bukan hanya hal yang bodoh, tapi itu sebuah kebodohan. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana pemuda-pemuda itu ketika bicara di depan penguasa yang punya kekuatan sedemikian rupa, mereka dengan berani mengatakan, "Yuk kalau melihat kebodohan, lihat apa yang Anda lakukan. Kalau Anda mau lihat kebodohan, maka lihatlah apa yang Anda lakukan." Jadi dia berani sekali mengatakan itu di hadapan penguasa yang punya seperangkat kekuatan apapun untuk bisa menghalas, melenyapkan para pemuda itu. Pertanyaannya, kenapa para pemuda itu begitu beraninya, begitu tegalnya, begitu kuatnya memegang prinsip itu, dan tentu tidak mudah mengatakan itu kepada penguasa, ya.
Tidak mudah melakukan kritik, jangankan yang berbeda keyakinan, yang sama keyakinan saja kan susahnya luar biasa. Konon katanya di Saudi Arabia, ya, bukan konon ya, ini sebetulnya berita yang belum kira kita semua makhluk. Karena liberalisasi ekonomi yang kali ini dijalankan oleh pemimpin yang sekarang sedang berkuasa, 22 September tahun 2022 yang lalu Rothschild masuk ya. Kemudian bankir Israel terbesar kedua di Israel, bank terbesar kedua di Israel, atau dua di antara bank besar di Israel juga sudah invest di Saudi dan seterusnya. Ketika ada kekhawatiran para alim ulama tentang liberalisasi ekonomi di Saudi karena menuju 2030 mereka dengan visi 2030 yang ingin melepaskan ketergantungan dari sektor minyak sehingga membuka seluas mungkin pariwisata. Mereka menghitung ada 22 triliun per tahun yang loss dari Saudi karena kebanyakan orang Saudi mencari hiburan di luar dari negerinya. Maka supaya tidak loss keuangan itu, maka kemudian dibukalah tempat-tempat hiburan di Saudi meskipun tidak merambah kepada dua kota suci Makkah dan Madinah. Tetapi kekhawatiran itu kemudian disampaikan oleh para alim ulama dan ada banyak tersiar kabar tidak sedikit ulama kemudian yang hilang entah kemana. Baik, tentu kita tidak bicara di negara yang jauh ya, bahkan yang tidak jauh-jauh dari kita pun juga kurang lebih demikian adanya. Baik, maka kenapa mereka kok begitu beraninya mengatakan itu di depan penguasa? Apakah tidak tahu kan resikonya? Tahu. Tetapi apa yang mereka kemudian mampu untuk menahan itu, mampu untuk berdiri tegak di atas keyakinan itu, kuncinya ada pada ayat awalnya, pada kalimat pembuka ayat itu, warabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka. Allah telah mengikat hati mereka, meneguhkan mereka di atas jalan ini. Maka itulah yang membuat mereka kemudian tegak kokoh berdiri. Ini kan ayat ingin memberikan satu sentilan kepada kita untuk berlaku humble gitu ya. Jadi kalau bisa sholat itu semata-mata karena Allah bantu engkau untuk bisa sholat. Kalau hari ini kita bisa memilih masjid, bukan duduk di depan TV, itu bukan karena semata-mata kita kuat untuk membuat pilihan itu, tapi karena Allah menginginkan kita baik. Allah bantu kita. Maka sering sekali kalau awal muqaddimah asatidz kita sering alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena kita diizinkan untuk hadir di majelis ilmu. Atas nikmat Allah kita dimudahkan memenuhi panggilan ilahi ini dan seterusnya. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang bisa kita lakukan melainkan semata-mata atas ketetapan dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita kemudian tidak menuding orang yang hari ini tidak sedang berada di masjid ya, dengan pandangan sinis, tetapi justru membuat kita memiliki ghirah untuk menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Warabatna ala qulubihim. Jadi itu yang membuat mereka teguh. Karena Allah telah memantapkan hati mereka. Allah telah membulatkan tekad mereka. Tapi kapan keyakinan itu bisa hadir? Ya. Kapan Allah mengikat dan meneguhkan itu? Itu kalau kita baca ayat sesudahnya, ilqamu, ketika mereka berdiri, ketika mereka telah melakukan effort, ketika mereka telah melakukan upaya, ketika mereka telah melakukan semua usaha untuk tegak berdiri di atas jalan Allah. Jadi tidak lantas kemudian kita seperti kaum Jabariyah ya, kalau Allah ingin kita ke masjid, kita ke masjid. Kalau Allah ingin kita baik, ya kita baik.
Kalau Allah ingin kita duduk di majelis ilmu yang nanti juga Allah gerakkan kita duduk di situ, bukan. Tapi memang ada kekuatan yang ingin kita hadirkan, lalu kemudian Allah tetapkan. Ilqamu, mereka ada upaya untuk berdiri itu dulu. Mereka tidak berleha-leha, ya. Tetapi ada effort yang begitu amat kuat yang kemudian menghadirkan penguatan dari Allah Jalla wa'ala. Dan menariknya ayat ini kan ayat kisah Ashabul Kahfi ini. Kalau kita bicara kisahnya, itu kan lakonnya harusnya 4, atau setting lakonnya itu kira-kira ada 4. Satu, tentu lakon utamanya adalah pemuda-pemuda Kahfi. Yang kedua, rajanya, karena ini bicara tentang pemuda yang berhadapan dengan seorang penguasa. Kemudian yang ketiga, ada masyarakatnya yang hidup di tengah-tengah mereka, atau mereka yang hidup di tengah masyarakatnya, yang mereka dominannya mengikuti keinginan sang penguasa. Karena ayat sesudahnya itu kan bicara haula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilah. Mereka itu kaum kami. Berarti ada masyarakat yang hidup dalam konteks itu, mereka bersama hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada Ashabul Kahfinya, ada rajanya, ada masyarakatnya, dan yang keempat ini menarik. Allah mention ada anjingnya. Dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam lakon Ashabul Kahfi itu ada anjingnya. Tetapi yang unik ya ini ada dalam perspektif tafsir yang lain gitu ya. Kita membaca, menariknya adalah sang raja yang merupakan lakon besar di dalam kisah Ashabul Kahfi ini, karena inilah yang dihadapi oleh mereka. Yang diceritakan apakah ini hidup di masa Romawi, ya. Ada yang menyebutkan di masa Raja Dikianus dan seterusnya. Tetapi uniknya dalam Quran, sepanjang kisah Ashabul Kahfi, raja itu tidak dimention sama sekali oleh Allah. Justru ini kan raja besar. Ini raja besar. Bahkan dalam storyline peradaban panjang, raja ini diakui kebesarannya di masa itu. Tapi dalam kisah besar di Ashabul Kahfi, ini kan kisah besar karena Allah sendiri menyebutkan ketika mengisahkan ini kepada Nabi Muhammad pada ayat sebelumnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kalimat naba itu menunjukkan sesuatu yang besar, ya, cerita yang mengguncang. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kalimat naba itu menunjukkan sesuatu yang amat sangat besar, mengguncang. Ini cerita besar, cerita yang tidak biasa. Ada orang yang hidup tidur selama 309 tahun. Ya. Bagaimana kuatnya mereka menjaga akidah dan seterusnya. Tapi Allah tidak mention sama sekali. Yang menarik, Allah bisa mention kalbunnya, anjingnya, yang sebetulnya satu makhluk yang hina, yang tidak punya derajat apa-apa. Tapi Allah bahkan sebut, meski kita berbeda berapa jumlahnya, tapi anjing itu selalu masuk dalam perhitungan. Salah satu warabiruhum kalbuhum, khamsatun wasadisuhum kalbuhum, dan seterusnya. Selalu disebut anjingnya, tapi tidak disebut rajanya. Apa yang menarik dari kisah ini, Pak? Dalam satu perspektif disebutkan Allah punya otoritas untuk menghinakan siapa yang Allah inginkan dan memuliakan siapa yang Allah ingin muliakan. Hatta seorang raja besar tapi dia zalim, Allah tidak mention sama sekali dalam ayat ini. Tapi seekor anjing, karena dia membersamai pemuda-pemuda yang beriman, Allah sebutkan dia dengan keutamaan. Subhanallah. Maka
Kita tidak melihat kemuliaan itu berdasarkan pangkat, kedudukan, dan jabatan. Kita tidak melihat penguasa, pemimpin, dan seterusnya, manakala ia justru menyelisih aturan Allah dan Rasul-Nya, manakala ia menyimpang dari jalan ketauhidan. Pada hakikatnya ia tidak memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi sebaliknya, meskipun kita receh dalam pandangan manusia, meskipun kita dianggap remahan, kerupuk di kaleng lebaran, tapi ketika kita justru dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biarlah bumi tidak mengenal kita, tapi penduduk langit senantiasa menyebut nama kita. Itu salah satu di antara hikmah yang menarik yang kita bisa petik dari dalam ayat ke-14 ya. Nah, kalau kita lihat ayat ke-15-nya, kalau kita lanjutkan sedikit, haula'i qaumun takhadhu min dunihi ilaha. Kata Ashabul Kahfi, kalau terjemahan Kemenak, ini kan haula itu mereka itu. Harusnya kan mereka ini ya, karena haula bukan ulaika. Kalau ulaika memang mereka itu. Kan itu tadi. Kalau haula itu mestinya hada ya. Harusnya mereka ini. Tapi dalam terjemahan Kemenak itu mereka itu, untuk menunjukkan bahwa mereka terpisah dari kaum. Tetapi pada hakikatnya begini, haula'i qaumun takhadhu, mereka ini, masyarakat kami ini, itu adalah kaum yang ittakhadhu min dunihi ilaha. Kenapa tidak Allah menggunakan kata haula'i qaumuna akhadhu? Kenapa menggunakan kata ittakhadhu? Apa bedanya akhadha dengan ittakhadha? Dalam pendekatan bahasa, kalau akhadha sama-sama ngambil, sama-sama menjadikan. Tapi kalau akhadha itu kalau ada gelas, kalau ada pulpen, gitu, ada banyak pulpen, kemudian kita memilih, kemudian kita pilih, selesai. Kita lewat di atas sebuah meja yang di situ ada 3 buah pulpen, kemudian ini sudah saya ambil. Ini akhadha, ya ambil saja, kemudian selesai. Kalau sudah selesai kembalikan. Tapi kalau ittakhadha, itu milihnya serius. Saya milih yang mana ya? Dan kalau sudah dipilih, membalikannya susah, karena saking sayangnya dengan pilihan itu. Kalau hilang merasa kehilangan. Dia jaga betul, dia perhatikan betul apa yang sudah menjadi pilihan. Baik. Maka kalau kita lihat pada ayat ini, Allah itu ingin men-trigger kita begini. Haula'i qaumuna, kaum kami ini, kata Ashabul Kahfi, ittakhadhu, mereka mengambil, menjadikan Tuhan selain Allah itu serius banget loh. Mereka itu serius dengan kesyirikannya. Mereka memperjuangkan kesyirikannya. Mereka bersekutu, bersungguh-sungguh mengarahkan segala daya dan upaya dalam mempertahankan kesyirikannya. Ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka bukan sekedar ya sudah Tuhan saya ini, enggak. Tapi mereka mempertahankan Tuhan itu, menjaga Tuhan itu, memperjuangkan kesyirikan itu habis-habisan. Seperti menampar ke kita ini sudah yakin ini benar, masa iya kita nggak serius untuk memperjuangkan kebenaran? Kita tahu bahwa Islam ini benar, masa iya kita tidak berjuang dan memperjuangkan Islam ini dengan kesungguh-sungguhan? Lalu orang yang jelas salah dan dia sadar dengan kesalahannya, dia syirik dengan kesyirikannya itu mati-matian untuk memperjuangkan syiriknya.
mati-matian memperjuangkan syiriknya. Ittakhadhu, mereka menjadikan, mengambil dengan serius sesembahan selain Allah. Maka kenapa kemudian kita yang sudah benar ini, kecuali kita nggak yakin bahwa kita benar, kita yang yakin benar ini kok tidak serius memperjuangkan untuk tegaknya Islam yang sebenar-benarnya, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu maka tidak bisa kita kemudian abai dengan kondisi sosial yang ada hari ini. Meskipun manakala memang kita ini, kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam kondisi tertentu secara individual, kita tidak memiliki kapabilitas, kapasitas, kedudukan dan segala perangkat yang seharusnya ada pada seseorang untuk bisa melakukan pengaruh perbaikan pada sebuah kondisi lingkungan, maka langkah yang terbaik adalah di ayat selanjutnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idh tazaltumuhum, dan apabila kalian menyingkir dari mereka, i'tazala, apabila kalian menjauhkan diri dari masyarakat itu, dari penguasa itu, kalian mengisolasi diri dari kehidupan yang merusak itu, dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan dan kokoh dalam menggenggam kesyirikannya itu, dan kalian tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan itu dan mengubah keadaan itu, maka Allah perintahkan kepada mereka fa'u ilal kahfi, sebaiknya kalian menyingkir, bersembunyilah di dalam gua, pisahkan diri dari mereka. Yansyurlakum rabbukum min rahmatih, ya, Tuhan kalian akan memberikan sebagian dari keluasan rahmatnya, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan akan memberikan anugerah kepada kalian dan segala apa yang kalian perlukan di dalam kehidupan. Kalau kita lihat ayat ini dengan di surah sesudahnya, ayat ke-9, surah ke-19, surah Maryam, ya, ketika Allah bicara dengan menyampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, saat Nabi Ibrahim pun juga bukan tidak lagi mampu, tapi ketika masyarakat itu sudah tidak lagi bisa dipengaruhi, maka Allah di dalam ayat ke-49 surah Maryam, ayatnya mirip, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, dan manakala Ibrahim menyingkir dari kaumnya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, manakala Ibrahim ketika itu memisahkan diri dari hegemoni masyarakat musyrikin di masa itu, kekuatan kafir, kekuatan musyrik yang begitu amat menguasai masyarakatnya, dan Ibrahim sudah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari mendebat logika mereka, sampai sang penguasa pun bahkan fabuhitan ladzi kafar, terbungkam kemampuan berbicaranya, karena sudah tidak lagi mampu menandingi logika yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim bertanya, apakah Tuhan mau memindahkan terbitnya matahari dari barat ke timur, fabuhitan ladzi kafar, maka terdiamlah itu orang kafir,
tidak lagi mampu berkata-kata karena logika yang dibangun Ibrahim begitu kuatnya. Tapi toh tidak mengubah keyakinan mereka. Hatta ketika Ibrahim sudah menghancurkan semua patung-patung yang ada dan meninggalkan satu yang paling besar di antara mereka. Kemudian disidang Ibrahim di tengah masyarakatnya. Dan kemudian Ibrahim mematahkan konsep ketuhanan yang selama ini diyakini oleh mereka. Dan itu dipersaksikan di tengah-tengah kaum yang menyaksikan sidang Ibrahim dari sang raja. Toh tidak lantas kemudian mengubah kondisi masyarakatnya saat itu, kemudian mengimani apa yang diimani oleh Ibrahim alaihissalam. Hatta ketika Ibrahim bahkan dibakar hidup-hidup, dan setelah itu Allah tampakkan mukjizat dengan diselamatkan persis di hadapan kaumnya, tidak terbakar sedikit pun. Itu pun juga tidak terdengar kisah bahwa kemudian berbondong-bondong mengimani Ibrahim. Ibrahim tetap beriman dengan kesendiriannya. Ibrahim hanya tetap beriman dengan kesendiriannya. Maka ketika itulah Ibrahim i'tazalahu. Ketika Ibrahim kemudian akhirnya sudah, saya menyingkir sesaat dari kaum wa ma ya'buduna min dunillah, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Kalau Ashabul Kahfi saat menyingkir itu mendapatkan rahmat, ya, yanshur lakum rabbukum min rahmatih, dan mendapatkan mirfaqa, nanti itu alat untuk rafiq, ya. Mirfaqa itu kan ismun alat dari kata-kata rafiqah. Jadi Allah kasih rahmat plus dikasih alat untuk mendapatkan ketenangan. Sebab apa? Sebab i'tazala. I'tazala ini gampangnya beruzlah, gitu. Menyingkir, berisolasi mandiri. Setelah dia mengisolasi dengan bersembunyi di gua yang ditetapkan, kemudian Allah berikan kepada mereka anugerah berupa rahmat dan mirfaqah. Ketika Ibrahim alaihissalam menyingkir, i'tazala, maka Allah anugerahkan kepadanya apa? Wa habna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Ashabul Kahfi beruzlah mendapatkan rahmat, mendapatkan mirfaqah. Nabi Ibrahim beruzlah, dia mendapatkan anak dan cucu. Nabi Muhammad pun bahkan diceritakan beruzlah ketika masyarakatnya begitu amat jahiliyah. Ketika Nabi sudah mampu sebetulnya menginfluence kaumnya, bahkan seharusnya ketika beliau memecahkan kasus pemindahan Hajar Aswad di tengah kaumnya. Bahkan beliau di masa mudanya menjadi aktivis pemuda atau karang taruna. Di usia 17 tahun sudah terlibat dalam perang Bidar misalnya. Malah mulai awal Nabi hanya sebagai pemungut anak panah sampai kemudian melemparkan anak panah kepada musuh kaum Quraisy ketika itu. Tapi tidak lantas kemudian masyarakat itu tetap berada pada kondisi yang diinginkan oleh Nabi, dan Nabi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah itu. Maka i'tazala, Nabi beruzlah ke Gua Hira. Dari hasil uzlah itu turun Jibril alaihissalam. Nabi mendapatkan wahyu dan diangkat kedudukannya menjadi Nabi. Ashabul Kahfi beruzlah mendapatkan rahmat, Ibrahim beruzlah mendapatkan anak, Nabi Muhammad beruzlah mendapatkan wahyu dan kedudukan. Maka ini menjadi rumus, ya, ketika kita berada di tengah masyarakat yang notabene circle-nya itu membuat kita semakin jauh dengan Allah. Circle yang ada justru membuat kita tidak mudah mendekat dengan Allah. Maka langkah terbaik adalah meninggalkan. Kalau memang kita tidak sanggup untuk memberikan warna, maka daripada kita yang justru terkontaminasi dengan keburukan itu, maka yang terbaik adalah memisahkan diri dari mereka. Termasuk juga di dunia maya. Manakala grup yang ada itu justru kok isinya haruba kalahian aja, atau isinya justru apalah itu ya, negatif saja isinya, atau mungkin hal-hal yang porno dan seterusnya. Dan
Kita pun setiap kali menyampaikan kebaikan misalnya hanya membagikan angin lalu saja, lambat laun justru malah kita ikut-ikutan terpola dalam pikiran kita untuk melakukan hal yang sama. Maka langkah terbaik apapun alasannya adalah meninggalkan grupnya. Kenapa? Karena endingnya pasti indah, sebagaimana endingnya Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat, sebagaimana endingnya Ibrahim dia mendapatkan keturunan, dan endingnya Nabi mendapatkan kedudukan. Jika memang kondisi masyarakat tidak mampu kita pengaruhi. Tapi ketika Nabi, ya, kan kita tidak bisa mengatakan begini, oh itu lemah iman kalau kita menjauh itu lemah iman. Ya, itu kan artinya kita ada kuat iman. No, Ashabul Kahfi itu imannya bahkan sudah disebutkan warbatna ala qulubihim. Tapi kekuatan kufar ketika itu masih sangat mendominasi dan tidak ada perangkat lain yang mendukung mereka, maka langkah terbaik adalah bersembunyi. Mereka tidak jumawa dan mengatakan ayo penggal kepada saya, enggak. Tapi Allah justru fa'u ilal kahfi, sembunyi dulu, ya, sebagai bagian dari strategi. Begitu Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin kita mengatakan Ibrahim lemah iman, padahal beliau adalah bapak tauhid, ya, beriman dengan kesendirian. Tetapi ketika ia sudah tidak punya peluang untuk mengubah masyarakat itu, maka beliau menyingkir sesaat dari kaumnya. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian tibalah perintah untuk mendakwahkan secara terang. Dan akhir bulan Zulqa'dah, ini kan Zulqa'dah terakhir ini malam ini mengisyaratkan satu hal penting, Pak. Satu pandangan ending terindah dalam masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada 25 Zulqa'dah, inilah awal Nabi menyampaikan keinginannya bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk melakukan haji di tahun ke-10 Hijriah di tanggal 25 Zulqa'dah. Ini momentum terbesar. Inilah haji yang menjadi ending indah Nabi, karena beliau bersama dengan 100.000 sahabat. 100.000 sahabat. Ini kita bisa bayangkan, ya. Ketika di Mekah Nabi berdakwah 13 tahun, itu tidak lebih dari 200 orang yang beriman. Tapi hanya dalam kurun waktu 10 tahun ada 100.000 kaum muslimin. Bahkan 100.000 ini kalau menurut Bedford dan Jones itu besar sekali di masa itu, karena jumlah penduduk bumi di masa itu diperkirakan hanya 200 juta. Dalam telah sejarah disebutkan pada masa Nabi melakukan haji wada, itu jumlah total manusia di muka bumi itu kurang lebih 200 juta masa itu. Jadi 100.000 itu adalah angka yang sangat fantastis. Dan Nabi masuk ke kota Mekah itu dengan Mekah yang sudah sangat berbeda, yang sudah bersih dari jari jemari berhala, yang sudah bersih dari kesyirikan yang dulunya merajalela. Nabi masuk kota Mekah dan melaksanakan ibadah haji setelah mengalami pahit gentingnya Badar, mengalami pedihnya Uhud, lelahnya Khandaq, dan runyamnya perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 yang kemarin pernah mungkin kita sampaikan. Kemudian ditutup dengan Fathul Makkah karena adanya aliansi Makkah yang menyimpang dari perjanjian Hudaybiyah. Juga terjadi perjanjian itu di bulan Zulqa'dah. Jadi Zulqa'dah ini bulannya kada tapi terkenal, tapi peristiwa di dalamnya ini berimpact besar terhadap ekspansi dakwah sesudahnya. Karena setelah Hudaybiyah Nabi kemudian banyak melakukan korespondensi kepada kabilah-kabilah di luar Madinah tanpa khawatir adanya gangguan serangan dari Mekah. Kenapa? Karena terjadi sulhu, perjanjian damai
antara Makkah dengan Madinah selama 10 tahun tidak boleh terjadi konfrontasi militer. Meskipun kemudian perjanjian itu batal dengan sendirinya karena ada aliansi Makkah yang melakukan serangan kepada aliansi Madinah, suku Bani Bakar kepada suku Bani Khuza'ah, yang saat itu Bani Khuza'ah sudah beraliansi dengan Madinah. Maka dengan sendirinya batal. Sehingga di tahun ke-8, 2 tahun pasca itu, pasca perjanjian Hudaybiyah, terjadilah yang kita kenal dengan Fathul Makkah. Jadi ini epik sekali. Nabi yang mengawali Nabi yang bermula dengan kesendiriannya, sendiri dalam keimanannya, berislam dengan sendiri, kemudian mendakwahkan kepada keluarganya meskipun harus dicaci maki, kemudian mendakwahkan ke masyarakatnya dengan sekian banyak persekusi, bahkan intimidasi. Tapi kemudian di akhir 22 tahun dalam perjalanan dakwah Nabi SAW, beliau melihat ending yang terbaik. Indah betul saat Nabi bicara di khutbah wada itu, ketika wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah semuanya telah bersih dari kesyirikan. Sehingga kemudian turunlah ayat saat Nabi berkhutbah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Yang ketika ayat itu turun, Umar bin Khattab langsung menangis. Dan ditanya kemudian, kenapa wahai Umar kau menangis? Kata Umar, sungguh tidak ada sesuatu yang telah sempurna, melainkan sesudahnya pasti akan berkurang. Tidak ada sesuatu itu sampai pada titik kesempurnaannya, melainkan sesudahnya pasti dia akan berkurang. Dan Umar sangat faham apa makna turunnya ayat itu. Dan persis hanya kurang lebih 2 bulan 4 hari setelah peristiwa Haji Wada, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi SAW wafat dengan keadaan yang terbaik, dengan bisyarah yang begitu indah, yang kalau kita pernah membicarakan tentang bagaimana surat menyurat Nabi pasca Hudaybiyah itu menjadi roadmap untuk pembebasan Palestina. Jadi kalau ditelah secara detail geopolitiknya Nabi itu, jadi semua surat menyurat Nabi yang dilakukan pada saat beliau hidup, yang kemudian diteruskan dengan masa Abu Bakar As-Siddiq dengan memenangkan 2 perang besar, Qadisiyah dan Yarmuk itu, yang kemudian membuka jalan lebar karena Persia dan Romawi telah mampu dikalahkan oleh masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang melanggengkan Umar bin Khattab kemudian sampailah pada wilayah pembukaan Palestina, Futuh Palestina. Dan itu terjadi dari sebuah visi besar Rasulullah SAW. Jadi beliau itu tidak ujuk-ujuk kita itu bebaskan Palestina seperti kita hari ini, nah. Tapi ada strategi yang sangat matang yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh pendahulunya, yang melanjutkan sesudahnya, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kita pernah bicara bahwa Abu Bakar As-Siddiq di tahun pertama dan tahun kedua hanya dalam 2 tahun mau menyelesaikan persoalan-persoalan besar, yang bahkan saat Nabi wafat itu tadi, kata Syekh Rajib As-Sirjani, inilah masa yang paling pelik dalam sejarah umat manusia, khususnya umat Islam. Semuanya kacau balau, gitu ya. Dan yang menarik Pak, kita kan kemarin pernah bicara bagaimana kondisi Madinah begitu sangat sulit saat Nabi meninggal, sampai jasad Nabi harus tertahan selama kurang lebih 3 hari. Karena begitu runyamnya persoalan sesudah kematian Nabi. Ada yang mengaku sebagai Nabi, ada yang sudah tidak lagi mau sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat itu sendiri. Ada yang tidak mau berzakat. Padahal di Madinah itu masih ada tokoh-tokoh Namasin,
ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, tokoh besar, ada Abdurrahman bin Auf. Itu saja begitu amat sangat sulitnya meredam kekacauan yang terjadi. Pertanyaannya, kalau itu di Madinah, bagaimana di Mekah? Gimana kondisi Mekah saat itu? Tidak lebih lunak tentunya. Nah, saat itulah kita mendengar seorang tokoh yang dulu begitu amat sangat kekehnya menolak Nabi, seorang negosiator ulung Quraisy Makkah yang bernegosiasi dalam Hudaybiyah, yang menolak kata Rasulullah, yang menolak kata Bismillah dan seterusnya itu. Tapi justru pada saat terjadinya chaos di Mekah saat Nabi wafat, maka khutbahnya lah yang kemudian meredamkan keadaan di Mekah. Yang anehnya, bukan aneh ya, yang luar biasanya, khutbahnya Suhail bin Amr di Mekah itu redaksinya sama persis dengan apa yang dikhutbahkan Abu Bakar di Madinah. Ya ma'syarul Quraisy, la taj'alu akhiru man aslama wa awwalu man irtadda. Wahai kaum Quraisy, janganlah kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam, tapi yang paling pertama murtad. Kan ini kondisinya begitu. Ya. Wallahi demi Allah, sesungguhnya inna hadzal din ya la yamudanna, akan memanjang agama ini tidak ada syamsi wal qamar, sepanjang sinaran mentari dan rembulan, min tulu'ihima ila ghurubihima, dari terbit sampai tenggelamnya. Jadi semuanya ini pasti akan disinari oleh Islam. Itu menjadi bisyarah dari Nabi sebelumnya, bahwa Islam itu akan menjangkau seluruh penjuru muka bumi. Tapi kalimat sesudahnya menarik, karena Makkah dan Madinah itu tidak ada WhatsApp dan Zoom. Tapi di saat itu konteks pembicaraannya sama. Ya. May ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata, wa may ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kalimat yang sama persis khutbahnya dengan teks yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Seolah-olah mereka sedang bercermin berdua. Padahal dulu tidak ada copy paste. Tapi inilah indahnya sejarah Islam yang perlu kita renungkan dan tadabburi bersama. Ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum, ini sudah sampai waktu Isya. Maka tadabbur Quran surah Al-Kahfi kita di 3 ayat 14, 15, 16 ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua dan menumbuhkan keimanan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.